Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alriskan King Alverhen, mahasiswa angkatan 2017 Hubungan Internasional. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Diplomasi Maritim Indonesia terhadap Tiongkok untuk mewujudkan visi poros maritim dunia pada pemerintahan Joko Widodo tahun 2015 sampai 2019. Baiklah, kita masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Di latar belakang sendiri, poin yang pertamanya yaitu sektor maritim sangat potensial bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di Indonesia, sektor maritim memiliki potensi besar dan menjadi bagian penting dalam kedaulatan Indonesia. Sektor maritim sangat potensial terhadap pertumbuhan ekonomi negara yang diperkirakan mencapai 257 miliar USD per tahunnya, di mana hasil perikanannya menempati urutan ketiga di dunia setelah India dan Tiongkok. Tidak hanya itu, diperkirakan sebanyak 70% cadangan energi wilayah perairan Indonesia juga belum dimanfaatkan secara maksimal. Di antaranya, cadangan minyak bumi mencapai 7,4 miliar barel dan cadangan gas alam mencapai 149 triliun kaki kubik. Selain cadangan energi, sebagian besar masyarakat Indonesia juga tinggal di wilayah perairan, sehingga potensi akan sumber daya manusia juga besar dan dapat bermanfaat bagi perkembangan maritim Indonesia. Yang kedua itu, kebijakan poros maritim dunia dibentuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menunjang pembangunan dan prioritas sektor maritim. Dengan besarnya potensi maritim Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo periode pertama, sektor maritim ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintahan Joko Widodo mengeluarkan visi poros maritim dunia sebagai target percepatan pembangunan dan keamanan maritim, serta dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui sektor maritim. Pada tahun 2014 ini kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015 sampai dengan 2019. Nah, di poin ketiga kita akan memasuki implementasi poros maritim dunia didukung dengan 5 pilar. 5 pilarnya itu adalah pengenalan budaya maritim, pelestarian dan pengelolaan sumber daya laut, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan pengembangan kekuatan pertahanan maritim. Nah, di poin yang keempat kita akan memasuki tantangan dan permasalahan utama dalam bidang kelautan yang dihadapi Indonesia untuk mewujudkan visi poros maritim dunia. Tantangan dan permasalahan utama dalam bidang kelautan yang dihadapi Indonesia untuk mewujudkan visi poros maritim dunia ini diantaranya pencurian ikan secara ilegal oleh kapal-kapal nelayan asing, pengambilan ikan yang terlalu berlebihan, serta minimnya pendanaan dalam pengembangan infrastruktur kelautan. Kerugian yang diperoleh Indonesia dari penangkapan ikan ilegal setiap tahunnya pun mencapai 24 miliar US dollar. Yang poin kelima itu untuk mewujudkan keberhasilan poros maritim dunia, Tiongkok sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia dilihat sebagai mitra potensial bagi Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan kekuatan maritim terbesar di dunia, Tiongkok dianggap potensial untuk mewujudkan visi poros maritim dunia pada pemerintahan Joko Widodo. Diplomasi maritim Indonesia terhadap Tiongkok dimulai ketika Indonesia menandatangani kesepakatan bergabung dalam Maritim Silk Road Tiongkok pada tahun 2015. Konektivitas maritim yang dibangun Tiongkok melalui Maritim Silk Road sejalan dengan visi poros maritim dunia. Di poin yang keenam adalah Maritim Silk Road Tiongkok sejalan dengan poros maritim dunia. Nah, selanjutnya yaitu tidak hanya itu, besarnya potensi konflik yang ditimbulkan oleh Tiongkok di wilayah perairan Indonesia juga menjadi dasar pendekatan dan pentingnya diplomasi maritim Indonesia terhadap Tiongkok. Poin yang ketujuh itu diplomasi maritim Indonesia ke Tiongkok juga bertujuan untuk meminimalisir konflik dan ketegangan Indonesia dan Tiongkok di perairan Natuna, termasuk di dalamnya klaim IUU. Tiongkok dan Indonesia tidak memiliki sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan, tetapi memiliki klaim yang berbeda atas hak maritim di perairan Natuna. Dalam penyelesaian permasalahan di bidang kemaritiman, Indonesia perlu memanfaatkan strategi diplomasi maritim sebagai pendekatan terhadap Tiongkok. Diplomasi maritim yang melibatkan kemaritiman termasuk negosiasi dalam pertahanan, wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan pentingnya pengelolaan perairan. Bagi Tiongkok, Indonesia sebagai kekuatan utama di ASEAN berperan penting untuk membangun hubungan lebih dekat dengan negara-negara di Asia Tenggara.
dengan tujuan untuk menjalankan kerjasama maritim Silk Road-nya. Kebijakan Indonesia melalui visi poros maritim dunia dan Tiongkok dengan MSR-nya merupakan perwujudan dari ambisi kedua negara tersebut untuk menjadi pusat kekuatan maritim yang menjadikan upaya diplomasi Indonesia dan Tiongkok terkait dalam interdependensi ekonomi. Sehingga penelitian ini menjadi menarik untuk dibahas dalam melihat diplomasi maritim yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Tiongkok sebagai langkah awal dalam mewujudkan visi poros maritim dunia pada masa pemerintahan Joko Widodo. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Untuk mewujudkan visi poros maritim dunia, salah satu target diplomasi maritim Indonesia adalah Tiongkok. Hal tersebut dilatar belakangi karena Tiongkok merupakan salah satu negara dengan kekuatan maritim terbesar di dunia, dan kebijakan maritim Silk Road-nya dinilai sejalan dengan visi poros maritim dunia Indonesia. Di samping itu, pentingnya diplomasi maritim Indonesia terhadap Tiongkok adalah sebagai strategi penyelesaian permasalahan perairan. Indonesia dengan Tiongkok yang terjadi di perairan Natuna Indonesia memerlukan mitra kerja sama seperti Tiongkok untuk mewujudkan pembangunan kekuatan maritimnya. Pertanyaan penelitiannya adalah, berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat ditarik pertanyaan penelitiannya sebagai berikut. Pertanyaan penelitiannya adalah, bagaimana upaya diplomasi maritim Indonesia terhadap Tiongkok dalam mewujudkan visi poros maritim dunia. Selanjutnya itu adalah kerangka konseptual. Kerangka konseptual yang dipakai di sini adalah diplomasi maritim oleh Lamier. Ada 3 poin, yaitu diplomasi maritim koersif, diplomasi maritim kooperatif, dan diplomasi maritim persuasif. Yang pertama itu diplomasi maritim. Menurut Christian Lamier, diplomasi maritim adalah manajemen hubungan internasional melalui ranah maritim, di mana penggunaan diplomasi bukan hanya dimaksudkan untuk menyelesaikan ketegangan maritim melalui hukum internasional, namun lebih kepada penggunaan aset-aset maritim sebagai instrumen diplomasinya. Menurut Mier, diplomasi maritim dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu diplomasi maritim kooperatif, persuasif, dan diplomasi koersif. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menekankan pada pencarian makna yang terjadi dalam kehidupan sosial. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan dengan menggunakan data berupa fakta yang bersifat naratif dan bukan angka. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang menggambarkan bentuk diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia terhadap Tiongkok untuk mewujudkan visi poros maritim dunia. Penggunaan metode penulisan deskriptif analitis bertujuan untuk menyimpulkan masalah yang diteliti dengan cermat sehingga menghasilkan argumen atau tulisan yang dipertanggungjawabkan. Batas penelitiannya yaitu, penulis memberikan batasan objek yang diteliti, yaitu pada bentuk diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia terhadap Tiongkok pada masa pemerintahan Joko Widodo periode pertama, dalam rentang waktu dari tahun 2015 hingga 2019. Di mana pada rentang tahun tersebut Indonesia mulai mengangkat visi poros maritim dunia dan menjalankan berbagai kerja sama maritim dengan Tiongkok untuk mewujudkan visi poros maritim dunia. Unit dan level analisisnya itu, unit analisis merupakan unit yang perilakunya akan dideskripsikan, dijelaskan, dan diteliti dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah Indonesia. Peneliti berfokus untuk melihat langkah diplomasi maritim apa saja yang dijadikan Indonesia terhadap Tiongkok yang berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sementara itu, unit eksplanasi merupakan unit yang mempengaruhi perilaku unit analisis yang digunakan. Oleh karena itu, unit eksplanasi dan penelitian ini adalah kebijakan maritim Silk Road Tiongkok, di mana Tiongkok dilihat sebagai negara paling potensial bagi Indonesia dalam bidang maritim serta kekuatan maritimnya yang besar, sedangkan tingkat analisisnya berada di level negara. Karena di sini penulis akan menjelaskan relasi hubungan antar dua negara, yaitu Indonesia yang melakukan diplomasi maritim terhadap Tiongkok. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber yang diberikan dengan masalah yang akan dibahas. Berbagai sumber tersebut akan menjadi pedoman bagi penulis untuk memecahkan masalah yang diteliti. Sumber tersebut seperti buku, artikel, jurnal, laporan, dokumentasi, dan bacaan lainnya untuk membahas bentuk dan upaya diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia terhadap Tiongkok untuk mewujudkan visi poros maritim dunia. Dalam penelitian ini, teknik pengolahan datanya, berbagai sumber data yang telah dikumpulkan kemudian akan diseleksi sesuai dengan kebutuhan peneliti sehingga dapat menjelaskan masalah dalam penelitian.
Data-data yang berasal dari buku, artikel, jurnal, laporan, dan dokumen resmi tersebut dikumpulkan melalui serangkaian kegiatan observasi. Baiklah, selanjutnya di bab 2. Di bab ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama itu perkembangan kemaritiman Indonesia. Yang pertama ada pada masa kerajaan, masa kolonialisme, orde lama, orde baru, dan masa reformasi. Yang kedua yaitu visi poros maritim dunia. Ini terdiri dari implementasi visi poros maritim dalam negeri dan implementasi visi poros maritim dunia di kancah internasional. Selanjutnya itu ada kepentingan Indonesia dalam melakukan diplomasi maritim dan kerjasama dengan Tiongkok. Nah, selanjutnya di bab 3 ini kita akan membahas dinamika hubungan Indonesia dan Tiongkok. Di bab 3 ini terdiri dari beberapa poin, yaitu sejarah hubungan Indonesia dan Tiongkok, keadaan geopolitik Indonesia dan Tiongkok, kawasan Asia sebagai awal mula geopolitik Tiongkok, munculnya jalur sutra baru, pengaruh geopolitik Tiongkok terhadap Indonesia, kerjasama ekonomi dan pembangunan Indonesia dan Tiongkok, dan yang terakhir itu dinamika hubungan keamanan kemaritiman Indonesia-Tiongkok, permasalahan Laut Tiongkok Selatan dan kaitannya dengan hubungan Indonesia-Tiongkok, dan yang terakhir itu permasalahan illegal fishing dengan Tiongkok. Selanjutnya di bab 4 kita akan membahas diplomasi maritim Indonesia terhadap Tiongkok untuk mewujudkan visi poros maritim dunia. Yang pertama yaitu ada diplomasi maritim kooperatif. Diplomasi maritim kooperatif ini memiliki keterlibatan yang sukarela, yang mana kegiatan ini melibatkan berbagai aset maritim dan personal maritim yang memiliki tujuan yang sama. Keterlibatan ini meliputi pertukaran personal, program pendidikan, latihan keamanan maritim bersama, dan lainnya yang bertujuan untuk membangun kesepahaman bersama. Tidak hanya itu, diplomasi maritim kooperatif bertujuan untuk membangun koalisi, mendukung aliansi melalui confidence building training, dan membangun kepercayaan melalui angkatan laut. Karena itu, diplomasi maritim kooperatif bisa dikategorikan sebagai upaya mendukung soft power melalui aset hard power sebuah negara. Selanjutnya di poin selanjutnya yaitu humanitarian assistance and disaster relief. Bantuan kemanusiaan dan misi bantuan bencana memiliki efek diplomatik karena hal ini menunjukkan ketersediaan angkatan laut untuk mendukung negara lain serta menekankan peran selain perang yang dapat digunakan militer. Dalam upaya diplomasi, Indonesia tidak pernah menggunakan faktor ini sebagai upaya diplomasi maritim terhadap Tiongkok. Hal ini bisa dilihat karena tidak adanya bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia kepada Tiongkok pada masa pemerintahan Jokowi ini. Menurut peneliti, hal ini dikarenakan tingginya dominasi Tiongkok di dunia internasional, ditambah lagi dengan setidaknya bencana kemanusiaan dan bencana alam yang terjadi di Tiongkok pada masa pemerintahan Jokowi ini. Tercatat bencana alam yang terjadi di Tiongkok itu banjir bandang di wilayah Provinsi Hubei dan Henan yang memicu terjadinya longsor, serta menimbulkan korban jiwa sebanyak 42 orang dan meninggal dan 74 orang dilaporkan hilang pada tahun 2016. Malah sebaliknya, Tiongkok yang pernah memberikan bantuan bencana pada masa pemerintahan Jokowi ini pada tahun 2018 saat terjadi gempa dan tsunami di Palu. Tiongkok melakukan aksi cepat dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk membantu menanggulangi bencana tersebut. Walau Indonesia tidak melakukan humanitarian assistance and disaster relief dalam upaya untuk mewujudkan visi poros maritim dunia, namun bantuan yang dilakukan oleh Tiongkok pada Indonesia menciptakan confidence building. Bantuan yang dikirimkan oleh Tiongkok memanfaatkan penggunaan soft power negara guna mencapai kepentingan agar kedua negara saling memiliki kepercayaan, sehingga untuk ke depan kerjasama yang dijalin antara Indonesia dan Tiongkok bisa dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Meski bantuan ini tidak termasuk dalam humanitarian assistance and disaster relief karena menggunakan pesawat dalam mengirimkan bantuan, namun dampak dari bantuan ini sangat berpengaruh terhadap sektor maritim Indonesia. Selanjutnya itu ada goodwill visit. Bentuk tindakan yang dilakukan oleh negara adalah dengan cara melakukan kunjungan ke negara suatu dan beberapa negara yang menjadi tujuannya. Umumnya kunjungan ini dilakukan untuk meningkatkan hubungan diplomatik keduanya dan menjalin kerjasama. Setelah dilantiknya Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia, negara yang pertama kali dikunjungi adalah Tiongkok. Setelah itu Jokowi menghadiri konferensi tingkat tinggi Asia Timur di Naypyidaw, Myanmar pada 12-14 November 2014 dan menyuarakan keinginannya membangun visi poros maritim dunia dengan pilar-pilarnya. KTT Asia Timur menjadi wadah yang ideal bagi Indonesia dalam mempromosikan potensi maritimnya karena konferensi ini dihadiri oleh negara-negara anggota ASEAN dan 8 negara lainnya yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru. Selanjutnya itu adalah Training and Joint Exercise, merupakan latihan militer gabungan oleh
kedua negara. Latihan militer gabungan ini bertujuan untuk membangun kekuatan angkatan laut yang lebih sepadan karena hal tersebut sangat berguna bagi negara itu sendiri. Tidak hanya itu, training engine exercise dalam diplomasi maritim terkadang juga dilakukan melalui pertukaran personel secara reguler dan angkatan laut yang penjaga pantai. Dengan adanya latihan militer gabungan, maka akan terbentuk confidence building measures dan condition building. Sehingga dalam mewujudkan visi poros maritim dunia, Indonesia bisa mengukur serta membuat koalisi dengan Tiongkok agar tujuan yang dimaksud kedua negara bisa tercapai. Namun pada upaya ini Indonesia dan Tiongkok belum mencapai tujuan yang sempurna. Karena dalam training and joint exercise ini Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi tak pertama ini belum pernah melakukan laksanakan latihan militer gabungan dengan Indonesia. Training and joint exercise pada masa ini hanya dijalankan oleh Bakamla, yaitu Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Agenda training and joint exercise memang penting dilakukan Indonesia dalam upaya diplomasinya ke Tiongkok. Namun lebih baik Indonesia harus melakukan penguatan terlebih dahulu dalam implementasi visi poros maritim dalam negeri. Sehingga dalam pengambilan kebijakan Indonesia telah memiliki pondasi kuat di dalam negeri. Alangkah lebih baiknya permasalahan klaim teritorial Laut Tiongkok Selatan ini diselesaikan dahulu di arbitrase internasional. Kemudian barulah Indonesia melakukan training and joint exercise dengan Tiongkok. Selanjutnya itu ada Joint Maritime Security Operation. Bentuk diplomasi maritim kooperatif dalam hal ini adalah melakukan operasi militer gabungan sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan maritim. Selain untuk pertahanan maritim, operasi militer gabungan ini juga bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan negara aliansi serta mempengaruhi negara yang menjadi rival atau potensi ancaman bagi keamanan maritim negara. Sama dengan training and joint exercise, kegiatan operasi maritim gabungan ini bertujuan untuk menciptakan serta meningkatkan confidence building, measure dan condition building. Selanjutnya kita masuk ke diplomasi maritim persuasif. Sedangkan diplomasi maritim persuasif lebih kepada tindakan untuk membangun citra maritim negara. Berbeda dengan diplomasi maritim kooperatif, tujuan pelaksanaan diplomasi maritim persuasif adalah untuk meningkatkan pengakuan negara atau pihak lain terhadap kekuatan nasional yang dimiliki oleh satu negara, sekaligus membangun wibawa negara tersebut dalam sistem internasional. Praktek yang lazim digunakan dalam diplomasi maritim persuasif ini adalah dengan metode showing the flag. Pengibaran bendera ini juga berfungsi sebagai penanda eksistensi negara, walaupun berakibat secara tidak langsung. Showing the flag mampu menjadi pertanda klaim wilayah. Hal ini diperlukan untuk menjaga keamanan wilayah laut Indonesia. Ditambah dengan adanya permasalahan yang terjadi di wilayah laut Tiongkok Selatan yang menyebabkan banyak konflik yang terjadi di perbatasan wilayah Indonesia. Konflik yang sering terjadi di wilayah perairan Indonesia adalah kasus aktivitas illegal fishing. Selanjutnya itu ada diplomasi maritim koersif. Diplomasi maritim koersif bisa ditafsirkan sebagai penggunaan instrumen militer untuk mengamankan kepentingan nasional atau kedaulatan maritim negara. Diplomasi maritim ini bisa menjadi alternatif untuk mengurangi potensi terjadinya konflik, menghalangi musuh, menghilangkan ancaman, dan penyelesaian perselisihan dengan menggunakan ancaman atau kekuatan terbatas. Upaya pemerintah Indonesia ini hanyalah semata-mata berfungsi untuk mengamankan wilayah Indonesia serta menjaga sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia. Kegiatan ini hanya bersifat penjaga dengan menggunakan instrumen militer. Tidak ada konflik panas antara Indonesia dengan Tiongkok yang berkaitan dengan instrumen militer ini. Walaupun hal bisa berdampak buruk terhadap hubungan kedua negara, terutama dalam sektor maritim, namun permasalahan ini bisa diselesaikan dengan adanya diplomasi kooperatif. Indonesia sering menempuh jalur diplomatik dalam upaya penyelesaian masalah tersebut, di antaranya melalui pemberian nota protes dan pemanggilan dubes Tiongkok. Yang terakhir adalah bab 5, itu bab penutup. Yang pertama, kesimpulan. Dengan adanya potensi maritim Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo periode pertama, sektor maritim ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan Indonesia. Adapun upaya diplomasi maritim Indonesia terhadap Tiongkok yaitu diplomasi maritim kooperatif berupa kunjungan kenegaraan. Indonesia dan Tiongkok juga mengadakan training and joint exercise. Bakamla menyelenggarakan kegiatan yang berkategorikan sebagai kooperatif maritim diplomasi melalui pelaksanaan Heads of Asian Coast Guard Agency Meeting dan kunjungan kerja Bakamla sebagai representatif Coast Guard Indonesia ke Beijing, Tiongkok pada November 2016. Upaya Indonesia dalam menjalankan diplomasi maritim kooperatif kepada Tiongkok terkait visi poros maritim dunia Indonesia bisa dikatakan berhasil dalam mencapai kesepakatan untuk perkembangan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya kegiatan diplomasi kooperatif ini akan meningkatkan rasa kepercayaan Tiongkok, dan Tiongkok tidak ragu untuk berinvestasi untuk perkembangan pelabuhan dan tol laut yang memperkuat visi poros maritim dunia. Dengan diplomasi maritim persuasif, Indonesia melakukan showing the flag sebagai bentuk eksistensi negara wilayah perairan Indonesia.
serta manfaat dari usaha ini bisa melindungi hasil kekayaan laut Indonesia dari aktivitas illegal fishing. Dalam diplomasi maritim koerasif, pemerintah Indonesia pernah menggunakan instrumen militer terhadap kapal-kapal bendera Tiongkok. Penggunaan instrumen tersebut berupa tindakan penghalauan, peringatan, dan pengejaran penangkapan. Selanjutnya itu ada saran. Penulis menyadari bahwa penulis ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap penelitian ini bisa memberi gambaran upaya diplomasi maritim suatu negara dengan negara lain mewujudkan kepentingan negara tersebut. Diharapkan Indonesia dengan Tiongkok mempertahankan kerjasama ini untuk kedepannya. Demikianlah hasil penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.